Selamat sore, kita mulai ya kegiatan kita sore hari ini. Nigel, selamat sore. Mela, Wanu, selamat sore. Sore. Ya, Yosi, selamat sore Yosi. Sore Bu. Ya, yuk kita mau mulai kegiatan kita di sore hari ini ya. Belajar bareng-bareng supaya lebih paham tentang cerita-cerita di Alkitab. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai langkah hidup kami mulai dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih untuk waktu di sore ini kami boleh kembali belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya alat-alat jaringan yang kami pakai mendukung kami untuk belajar kami di sore hari ini. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemarin Jevan, selamat sore Jevan. Pinter deh. Yuk bareng-bareng yuk belajar ya. Ya, yuk bareng-bareng belajar. Kemarin sama Bu Elis ceritanya tentang apa? Yo, Nigel, catatannya di... Oh, Nigel sudah ngumpul ke catatan ya. Wano sama Mela, coba catatannya dibuka. Orang Mesir mengawal Firaun. Hah? Kemarin loh? Belum sampai situ. Ayo. Yang apa? Yang Yusuf di rumah. Yusuf diusir. Yusuf di rumahnya Di siapa? penjara, di penjara. Belum di penjara kemarin. Yusuf di rumah. Yusuf di rumah Firaun. Kok Firaun? Potifar. Yusuf di rumahnya Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Nah, terus akhirnya ending ceritanya minggu lalu kan Yusuf dimasukkan penjara toh. Nah, minggu ini kita mau lanjut bagaimana kehidupan Yusuf ketika berada di penjara. Ya. Yuk, dilihat. Ini ya, materi kita sore hari ini ya. Mimpi juru minum dan juru roti. Jadi nanti ketika di penjara, Yusuf ketemu dengan juru minum dan juru roti. Sebentar ya, Bu Ari ulang lagi dari awal. Bentar Bu, lagi ngelautin pensil. Waduh, sebentar, Bu Ari ulang dari awal. Yuk, Nigel yuk. Ya. Ini judul kita hari ini ya, sudah sampai kejadian 40. Mimpi juru minum dan juru roti. Kalau juru minum berarti orang yang ahli membuat minuman. Pekerjaannya menyediakan minuman. Kalau juru roti berarti dia pinter buat roti. Ya, maka disebut juru minum dan juru roti. Nah, dua-duanya ini di penjara nanti ketemu dengan Yusuf. Karena melakukan sebuah kesalahan, maka juru minum dan juru roti keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, nanti di dalam penjara ketemu dengan Yusuf yang kemarin difitnah oleh istri Potifar. Ya, kemarin kan sudah diceritain toh kisahnya. Yuk, sekarang bagaimana kehidupan Yusuf di penjara ya? Kita mulai dengan sebuah pertanyaan berikut ini. Pernahkah kalian bermimpi saat tidur? Nah, kemudian coba kalian ceritakan
mimpinya apakah pernah itu jadi kenyataan? Yo, siapa yang mau cerita? Kalau Bu Hari tanya, pernahkah kalian bermimpi? Jawabannya pasti pernah. Ya tak? Ya sih pernah bermimpi enggak? Pernah, Bu. Pernah. Mela, pernah bermimpi? Pernah ya? Nah, mimpi itu kadang bisa jadi yang ini nggak usah ditulis nggak apa-apa nih, Gel. Ya, ini kita diskusi dulu yuk. Mimpi itu kadang-kadang orang menyebutnya bunga tidur, ya toh? Tapi kadang mimpi itu bisa jadi kenyataan. Tuhan berkata memberikan suatu tanda bisa jadi lewat sebuah mimpi. Nah, sekarang ada nggak di antara kalian yang punya pengalaman bermimpi terus itu jadi kenyataan? Ada yang pernah seperti itu? Malamnya mimpi, tapi pagi-pagi kok kejadian betul gitu ya, atau hari berikutnya mimpi itu kok sepertinya nyata gitu. Pernah? Nigel mau cerita? Nggak tahu sih, kayaknya nggak pernah. Oh, belum pernah. Kalau mimpi pernah ya? Ya, pernah. Iya. Wano, adakah cerita mimpi yang jadi kenyataan? Pernah, tapi lupa. Apa kamu mimpi dapat duit gitu, terus bangun-bangun ternyata beneran? Ya, memang tidak semua mimpi itu bisa jadi kenyataan ya. Siapa tahu itu hanya bunga tidur gitu ya. Nah, yuk kita simak kisahnya si Langkah itu kalau apa tuh mimpi itu nanti kenyataannya ada itu mah itu langkah banget itu serius. iya, iya. Kok orangnya mikirin kayak gimana kayak gitu. Betul, betul. Makanya Langkah banget itu. kayak kamu, Wano tadi kan lupa gitu toh. Pernah Bu, tapi sudah lupa atau pernah tapi belum karena sudah lama begitu ya. Karena memang jarang biasanya mimpi itu jadi kenyataan. Ya, ya sekarang kita lihat bagaimana kisahnya Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Nah, jadi nanti kisahnya tentang mimpi-mimpi ini ya. Pernahkah adik-adik bermimpi dan tidak ingat lagi ketika bangun? Atau bermimpi sesuatu yang aneh ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena kebohongan istri Bapak Potifar? Yusuf tetap dalam penyertaan Tuhan. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara dan dia mempercayakan semua pekerjaan di penjara kepada Yusuf. Di penjara, Yusuf berjumpa dengan juru minuman dan juru roti yang telah berbuat kesalahan terhadap tuannya, yaitu Raja Mesir atau Firaun. Suatu hari, tampak mereka sedang bersusah hati. Ada apa dengan kalian? Apa kalian baik-baik saja? Kami tuh bermimpi. Iya, betul. Ayo ceritakan padaku. Ada pohon anggur dan 3 carangnya berbuah dan keluarlah buah-buah anggur yang ranum. Lalu di tanganku tampak piala Firaun. Aku peras anggur-anggur itu dan kuserahkan ke dalam tangan Firaun. Aku juga bermimpi. Tampak aku menjunjung 3 bakul di atas kepalaku, berbagai macam makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari bakul di atas kepalaku. Tuhan memberi kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi mereka. Apa yang dikatakan Yusuf terjadi pada hari ketiga. Juru minum dikembalikan ke dalam pekerjaannya, menyampaikan piala ke tangan Firaun. Sedangkan juru roti dihukum gantung. Setelah hampir 2 tahun dilupakan,
Suatu ketika, bermimpilah Firaun tampak 7 sapi yang indah dan gemuk memakan rumput di tepi sungai. Tiba-tiba muncullah 7 sapi kurus lalu memakan ke-7 sapi yang gemuk itu. Terbangunlah Firaun dari mimpi mereka. Apa yang dikatakan Yusuf terjadi pada hari ketiga. Juru minum dikembalikan ke dalam pekerjaannya, menyampaikan piala ke tangan Firaun. Nah, sampai situ dulu ya. Nanti mimpinya Firaun kita bahas minggu depan ya. Hari ini sampai di mimpinya juru minum dan juru roti. Coba Bari mau tanya, Yosi, mimpinya juru minum tadi apa? Ada anggur, diperas terus muncul anggur baru lagi. Ya, sekarang Mela, mimpinya juru roti apa Mela? Ayo dibantu kakaknya, kakak dibantu. Membuat 3 buku roti di atas kepala sambil dimakan ikan. Ya, lalu dimakan burung, roti di atas kepalanya tadi. Ya, yuk kita mulai tulis ya. Di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti yang melakukan kesalahan sehingga mereka dihukum atau dipenjara. Nah, kalau Yusuf kenapa dipenjara? Kisahnya minggu lalu sudah diceritakan, ya. Nah, juru minum dan juru roti ini juga melakukan kesalahan. Nah, kemudian sama-sama di penjara, akhirnya ketemulah mereka bertiga. Juru minum, juru roti, dan Yusuf. Sudah ya? Belum. Sabar. Di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti yang melakukan kesalahan sehingga dihukum. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sebentar. Yuk, kita lihat berikutnya. Nah, ketika berada di dalam penjara, bermimpilah juru minum dan juru roti. Suatu hari, bermimpilah juru minum dan juru roti. Ya, tadi di video dan di Alkitab dikisahkan bahwa Yusuf itu sangat dicintai oleh kepala penjara. Sehingga Bentar Bu, aku nyari penghapus ini. ya, Penghapus. sehingga pekerjaan apapun yang ada di penjara dipercayakan kepada Yusuf. Nah, termasuk di gambar itu ketika harus memberi makan, ketika harus mengkoordinir teman-temannya, kegiatan apa yang harus dilakukan teman-temannya. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Nah, suatu hari bermimpilah juru minum dan juru roti. Sudah ya? Lanjut. Nah, Belum. oh, sampai sini. Ya. Sudah. Sudah, kita lanjut ya. Nah, apa mimpinya? Tadi Yosi sudah menjelaskan. Yang juru minum bermimpi ada pohon anggur, carangnya ada 3. Baru saja bertunas. Bunganya baru keluar. Nah, dan buah anggur itu ranum. Ranum itu artinya sudah siap untuk dipetik. Kemudian di tangannya ada piala Firaun. Ia memeras anggur itu ke dalam piala dan menghidangkan pada Firaun.
Ini mimpinya juru minum. Kata kuncinya ada di 3 carang itu ya. 3 carangnya jangan lupa untuk ditulis. Angka 3. Ada pohon anggur dengan 3 carang, cabang atau carang ya, yang baru saja bertunas, bunganya mekar, kemudian penuh dengan buah anggur yang ranum. Hari ini nganu kok nulisnya nggak terlalu banyak. Cuman mimpinya juru minum dan juru roti. Ya ini banyak. Oh. Ayo sampai mana? Sampai 3. Sudah? Belum. Ini Gil sampai mana ya? Lanjut ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini yang mimpinya juru roti. Ia menjunjung 3 bakul berisi makanan atau panganan ya, atau roti boleh, buatan juru roti untuk Firaun. Kemudian burung-burung memakannya. Nah, di sini juga ada angka 3. 3 bakul. Kalau yang juru minum tadi 3 carang, kalau juru roti 3 bakul. Berisi makanan buatan juru roti yang akan dihidangkan kepada Firaun. Tapi kok malah dimakan oleh burung. Ini siapa yang bergabung ya? Yuk sambil dinganu. Sudah? Mela sudah selesai nulisnya? Belum. Oh belum ya. Nigel sampai mana Nigel? Baru yang tadi. Wih, Sandy. Punyanya juru apa? Juru minum. Oh ya, ini dulu enggak apa-apa, nanti nyusul ya gitu ya. Aku nanti Maaf, aja Bu, dikirimin. Oh ya, baik. Oke, Nigel, nanti Bu, dikirimin. nanti aku dikirimin ya. Ya, oke, sip. Pinter. Bu, Ayo. jangan lupa loh. Iya, Jangan lupa loh. sekarang didengarkan dulu aja ya. Ini udah mau selesai kok. Yuk. Oke. Udah ya. Selanjutnya, yuk kita lihat selanjutnya. Mimpinya kan sudah ngerti ya. Sekarang juru minum dan juru roti itu menceritakan kepada Yusuf tentang mimpinya. Nah, lalu Yusuf mengartikan mimpi itu.
Jadi dua-duanya cerita ke Yusuf, wah aku mimpinya kayak gini ya. Kira-kira artinya apa? Sudah ya? Sudah? Yuk kita ke bagian yang terakhir. Belum. Oh belum, sampai kisah ngurung ki mau. Pano, ya yuk. Kan botak-botak semua ya. Iya, Bu Ari nemunya gambar yang botak Upin dan Ipin inilah dia. Nah, sudah ya. Selanjutnya, Yusuf mengartikan mimpinya. Arti dari juru minum dalam 3 hari, juru minum itu akan bebas dan kembali melayani Firaun. Akan keluar dari penjara ya. Nah, juru minumnya dalam 3 hari lagi, dia akan bebas dari penjara dan kembali melayani Firaun. Itu punyanya juru minum. Berarti juru minumnya senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Yusuf. Wah, berarti 3 hari lagi aku pasti bebas. Nah, dia yakin bahwa percaya betul bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf itu benar gitu ya. Karena kan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. 3 hari lagi aku bebas, pasti bahagia, pasti seneng gitu ya. Karena sudah tidak dipenjara lagi. Nah, ini berkebalikan dengan punyanya juru roti. Apa arti mimpi juru roti? Nah, ini ya. Dalam 3 hari, juru roti akan dihukum gantung, kemudian burung-burung akan memakan tubuhnya. Nah, sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. 3 hari lagi akan dialami oleh juru roti. Nah, kira-kira kalau kamu jadi juru roti, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Mesti stres gitu ya. Mau percaya, kok percaya tidak gitu ya. Dengan artinya mimpi yang dengan tafsiran mimpi yang dilakukan oleh si Yusuf. 3 hari lagi akan dihukum gantung dan tubuhnya akan dimakan oleh burung-burung. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan akan terjadi 3 hari lagi. Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya, nah, karena yang seneng, yang akan bebas itu adalah juru minum, maka Yusuf berpesan kepada juru minum, ketika nanti kamu sudah bebas, ya, tolong ingat kebaikanku, ceritakan kebaikanku kepada Firaun, supaya aku juga bisa bebas. Itu harapannya Yusuf, ya, wong namanya teman sudah ditolong gitu ya. Berharap bahwa suatu saat juru minum pun juga bisa menolong Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Juru minum itu tidak mengingatnya, tidak mengingat Yusuf. Nah, kalau peribahasa berarti seperti kacang lupa kulitnya gitu ya. Ketika sudah merasa bahagia, sudah bebas, dia lupa dengan orang yang sudah menolongnya. Nah, itu sikap yang harus kita hindari ya. Orang hidup itu harus mau tolong menolong, mengingat kebaikan. Sesuatu yang jelek tidak usah diingat, ya, jadikan pelajaran saja. Tetapi yang baik-baik, kalau bisa kita balas dengan kebaikan, ya kita coba lakukan yang terbaik. Ya, baik. Ini cerita kita minggu ini anak-anak berkaitan dengan juru minum dan juru roti. Kemudian bagaimana kisah Yusuf ketika berada di dalam penjara. Bagian terakhir. Nah, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah sore ini? Yuk, siapa yang mau memberi pendapat? Dari Nigel dulu, nanti satu-satu ya. Kok Nigel?
Kita harus membalas kebaikan orang lain. Pinter, betul ya. Jangan dilupakan orang-orang yang sudah berbuat baik, dikenang, diingat ya. Kalau bisa dibalas ya, yuk kita balas dengan kebaikan juga ya. Sekarang Yosi, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore ini? Seberapa rendah pun diri kita, jangan lupalah kita untuk melakukan hal yang baik. Ya, apapun keadaan kita, bersikaplah baik kepada semua orang. Ya, sekarang Mela sama Wano, dua-duanya sama atau beda? Iki Mela karo Wano iki sama apa beda? Barengan aja Bu. Sama-sama. Apa? Sama. Sama apa? Mengingat kebaikan orang lain. Iya, betul. Diingat orang-orang yang sudah berbuat baik ya, berjasa di dalam kehidupan kita. Nara, ada yang mau disampaikan? Yes. Jangan melupakan jasa orang yang telah membantu kita. Ya, baik. Terima kasih ya. Sama sih apa yang mau Bu Haris sampaikan. Mengingat orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Itu yang kita dapat pelajari di sore hari ini. Baik. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan sesuatu? Aku Apa Miguel? kirim atau tidak? Yang intinya tadi belum. Oh, intinya belum. Intinya seperti yang kamu sampaikan tadi, Nak. Mengingat kebaikan orang lain. Ya. Mengingat orang yang telah berbuat baik pada kita. Kalau bisa kita balas, Kirim di grup sekolah minggu loh, Bu. ya, oke. Aku nggak bisa nulis. Yo, ini habis ini langsung tak kirim ya. Nanti habis berdoa langsung tak kirim. Nah, oke. Sudah ya, Nak? Sip. Oke, kita akhiri ya pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak semangatnya. Terima kasih banyak waktunya ya. Dengar-dengaran firman Tuhan nanti akan dibentuk menjadi anak yang baik. Oke, yuk kita akan tutup dalam doa. Siapa yang mau berdoa sore ini? Kemarin minggu lalu jatai sopo? Minggu lalu, Sabtu lalu yang berdoa siapa? Coba diingat-ingat. Aku. Oh, Mela, baik. Sekarang Mela tunjuk. Siapa yang mau berdoa, Mela? Nigel, Kak Wano, Kak Nara, apa Kak Yosi? Aku besok ya, Bu. Aku besok. Ya, oke. Aku pengen. Siapa lah? Kak Nara. Kak Nara. Yuk, Kak Nara. Kak Nara. What? Loh, nggak memperhatikan toh. Kamu diminta untuk doa penutup. Ya. Ayo, diajak berdoa teman-temannya. Oh, haram. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Aku dan teman-temanku bisa mengikuti ceria di hari ini Tuhan. Berkatilah supaya besok bisa bertemu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu besok pagi ya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Kirim ya, Bu. Ya, Nigel habis ini langsung tak kirim. Aku diet dulu bentar. Kayaknya malam nanti baru dikirim aja. Oke, yuk ketemu besok. Sip.
Ani aja ngapain? Kok mau ngopo ngopo? Apa sih?